atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, kami 3 simpul relawan Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk sekretariat bersama dengan nama Kuning Hijau Biru dalam kurung sektor KIB sebagai wadah bersama setara dan solid untuk memperjuangkan dan memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jakarta 1 Februari 2023 yang bertanda tangan kami bertiga mewakili Go Anies, Forum Ka'bah Membangun dan Anies Amanat Indonesia. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya, resmi sudah penandaan launching kuning hijau biru KIB Sekber bersama. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Arif. Kemarin itu banyak sekali yang orang menunggu-nunggu reshuffle kabinet, tapi ternyata alih-alih reshuffle kabinet justru Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sementara Pak Jokowi yang ditunggu-tunggu lewat tahun untuk melakukan reshuffle di istana malah pergi ke Bali. Dan yang menarik pada saat Pak Surya Paloh bertemu dengan Airlangga Hartarto, dan kita tahu Airlangga Hartarto ini adalah Ketua Umum Partai Golkar yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Partai Amanat Nasional dan P3. Nah, pada hari yang sama, pada saat sebenarnya jamnya tidak terlalu bersamaan, tetapi rentang waktunya tidak terlalu jauh. Kemarin siang hari itu juga berlangsung deklarasi penandatanganan kerjasama, bahkan kemudian dibentuk Sekber KIB juga, ya. Ini kalau pertemuan dengan Pak Surya Paloh itu di Golkar, di daerah Selipi, di Anggrek Nelly Purni, sementara penandatanganan kerjasama Sekber KIB itu berlangsung di Hotel Atlet Century di kawasan Senayan. Jadi letaknya nggak jauh juga. Tetapi jangan salah, KIB yang dimaksud itu bukan Koalisi Indonesia Bersatu. Yang ini adalah kuning, hijau, biru. Dari namanya saja Anda pasti sudah menduga bahwa ini adalah unsur ada elemen-elemen itu ya, atau aktivis dari partai kuning itu melambangkan Golkar, kemudian hijau itu melambangkan P3, dan biru itu adalah PAN. Yang benar, ini yang membuat deklarasi bahkan meresmikan sekretariat bersama itu adalah para aktivis dari Partai Golkar, dari P3 dan dari Partai Amanat Nasional, dan mereka ini banyak juga merupakan tokoh-tokoh. Jadi ini adalah sebenarnya bentuk dari yang disebut sebagai KIB KIB kultural, ya. Kalau yang KIB Koalisi Indonesia Bersatu itu adalah KIB struktural, sementara ini adalah KIB kultural, karena di sini yang bergabung ini adalah para pendukung dari, bukan hanya pendukung, mereka ini banyak anggota DPR, terus kemudian juga tokoh-tokoh, mantan pejabat di daerah seperti kepala daerah, itu baik dari Golkar, P3 maupun Partai Amanat Nasional, dan mereka ini mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Jadi ini sangat menarik. Apakah kemudian ini akan dilanjutkan, karena kemudian Pak di level pada struktural, setelah kulturalnya bertemu, karena Pak Surya Paloh kan bertemu dengan Airlangga Hartarto, ini juga simbol satu partai pendukung Anies Baswedan, yakni Pak Surya Paloh, dan kemudian satu lagi adalah KIB Airlangga Hartarto. Ini faksi terbesar dari KIB Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini sangat menarik. Mengapa sih kemudian muncul KIB kultural atau kuning, hijau, biru ini yang bahkan membuat Sekber jadi nggak main-main, ini sangat serius, dan mereka akan berkampanye untuk Anies Baswedan. Mari kita ikuti ya satu persatu sambutan pidato ini yang nanti menjelaskan mengapa mereka solid mendukung Anies Baswedan. Ini dari Sirajuddin Abdul Wahab, ini dari koordinator Go Anies, kemudian dari kalau
dari PAN ini namanya apa ini? Namanya Anies Amanat Indonesia kalau kan dia ketua umumnya ini adalah Syahrin Hamid ya yang membacakan, dan kemudian dari forum Ka'bah Membangun itu Habil Marati ini juga tokoh senior dari P3, pernah menjadi anggota DPR beberapa periode. Syahrin Hamid juga begitu, pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Kesepakatan bersama untuk pembentukan koalisi konfederasi di antara kita bertiga ini, dari kuning hijau biru, kami dari Bu Anies, Bang Habil mewakili dari Forum Ka'bah Membangun, Bung Syahrin Hamid mewakili daripada Anies Amanat Indonesia. Kami sudah menyepakati untuk membentuk sekber KIB kuning hijau biru, dan hari ini kita akan menandatangani, dan saya sedikit akan membacakan kesepakatan bersama di antara kita bertiga. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, kami 3 simpul relawan Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk sekretariat bersama dengan nama Kuning Hijau Biru dari Forum Sektor KIB sebagai wadah bersama, setara dan solid untuk memperjuangkan dan memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jakarta 1 Februari 2023 yang bertanda tangan kami bertiga mewakili Bu Anies, Forum Ka'bah Membangun dan Anies Amanat Indonesia. Atas kehadiran senior-senior yang memberikan spirit bagi kita, semangat bagi kita untuk terus melangkah. Jadi kita kacamata kuda aja nih, apapun yang terjadi ke depan, 14 bulan ke depan kita jalan bersama KIB. Dan insya Allah selanjutnya kita akan melakukan roadshow ke daerah-daerah untuk melakukan proses pembentukan KIB di tiap provinsi sampai di tingkat kabupaten kota. Dan begitu pun program-program yang nanti akan kita seluruh Indonesia. Dari kami bertiga konsepnya sudah ada. Sebenarnya kita ingin melaksanakan di tanggal 14 Februari. Tapi karena perhitungan dinamika politiknya, akhirnya di 1 Februari ini kita meluncing dulu KIB ini di publik. Tapi insya Allah di bulan akhir Maret atau di pertengahan di akhir Februari ataupun nanti di pertengahan Maret, kami akan mengadakan rapat akbar relawan yang menghadirkan struktur Go Anies di seluruh Indonesia, struktur FKM di seluruh Indonesia, struktur Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia. Dan itu menjadi sebuah rapat akbar kita untuk memantapkan soliditas, memantapkan spirit perjuangan kita untuk mengusung perubahan dan insya Allah mengantarkan Mas Anies menjadi presiden di 2024. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah yang terhormat para senior, ada Bang Putrajaya, Bang Yasin Kara, Bang Yoris, wah lengkap semua, Bang Yamin, para senior, Bang, dan teman-teman semua. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan Amanat Indonesia. Yang pertama, Amanat Indonesia disingkat ANIS, ini didirikan oleh para pendiri juga deklarator Partai Amanat Nasional, juga para mantan-mantan anggota DPR RI, dan bahkan ada juga DPR RI yang aktif. Jadi bersepakat pada bulan November mendirikan yang disebut dengan Amanat Indonesia sebagai instrumen untuk memperjuangkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Hadir di tengah-tengah kita salah satunya adalah Bang Putrajaya, mungkin bisa berdiri untuk semua kenal. Ini Putrajaya. Yang kedua Bang Yasin Kara. Dan teman-teman lain ada Ridho dan macam-macam. Banyak ini yang dari Amanat Indonesia. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman relawan yang sudah hadir dari Sekber Kolaborasi, para narasumber, Mbak Raslina, Bang Sopen Mile, semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini.
Jadi ini adalah momentum untuk kita bersama-sama KIB. KIB adalah kuning, hijau, biru. Kita tahu bahwa ada juga KIB yang lain. Kalau tadi dibilang kabel, KIB elit, kita juga bisa sebut ya kabur, KIB struktural gitu ya. Dan tentunya punya perbedaan. KIB yang di sini alhamdulillah bahwa yang pertama kalau kita lihat teori-teori koalisi, yang disebut dengan koalisi adalah bersatunya atau bergabungnya kekuatan politik atau lebih dari satu kekuatan politik untuk mencapai tujuan yang sama atau memperjuangkan agenda yang sama. Alhamdulillah KIB yang ini satu memang betul terdiri dari basis-basis politik yang berbeda. Ada kuning, ada hijau, ada biru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu satu-satunya tujuan kita adalah memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau yang kabur atau yang kabur sampai sekarang masih sibuk ini siapa nih calon presidennya. Kalau kita sudah firm bahwa kita bersatu solid untuk memperjuangkan Anies sebagai Presiden Indonesia. Yang ketiga bahwa untuk memperjuangkan itu tentunya harus ada agenda, ada langkah-langkah, ada strategi, ada kekuatan yang harus kita himpun. Makanya kita sudah sepakat juga kita membentuk yang disebut dengan Sekber atau Sekretariat Bersama yang beralamat di Jalan Asem Baris Raya. Sudah sepakat, kita sudah lihat gedungnya 3 lantai, rukonya besar, tidak kalah dengan sekber-sekber yang lain yang sudah ada. Yang keempat, bahwa karena kita adalah koalisi yang lebih dari satu kekuatan, karena ada 3 kekuatan untuk mewujudkan Anies sebagai presiden, maka tentunya sunnahnya kalau lebih dari 2 dalam sebuah perjalanan atau perjuangan harus ada yang dimajukan selangkah, yang ditinggikan seranting. Maka kita punya koordinator. Yang paling senior di sini tentunya adalah Bang Habil Marati sebagai koordinator Sekber kuning hijau. Nah, kalau yang di sana sampai sekarang bingung siapa koordinatornya, nggak jelas. Itu yang keempat. Yang kelima kita sudah tanda tangani tadi bahwa jelas pertamanya atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, maka kami bertiga berjuang untuk menjadikan Anies Rashid sebagai presiden. Jadi atas rahmat Allah itu kuncinya. Yang kedua ada keinginan luhur. Jadi bukan atas keinginan siapa? Nah, Pak Lurah atau siapa nggak ada di sini. Di sini keputusannya diputuskan secara bersama. Jadi diputuskan oleh kuning, hijau, biru. Nggak ada di luar dari itu. Nah inilah saya kira kelebihan daripada koalisi ini. Jadi koalisi ini tidak membutuhkan restu lurah. Koalisi ini tidak membutuhkan restu siapa-siapa. Koalisi ini adalah berperan setara, bersama, dan solid untuk memperjuangkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Dan yang terakhir adalah koalisi ini atau kuning hijau biru, insya Allah kita solid sampai dengan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Amin. Kalau koalisi yang sekarang baru didatangin Surya Paloh udah agak goyang barang ini. Jadi ini adalah 6 keunggulan kuning hijau biru. 6 keunggulan ini kita sudah sepakat punya koalisi namanya kuning hijau biru. Kita sudah punya Sekber sebagai sekretariat bersama. Kita punya koordinator yang paling senior dan yang solid dan loyal buat pemenangan Anies ini. Dan kita punya agenda perjuangan yang jelas. Dan insya Allah setelah launching ini kita akan syukuran meresmikan Sekber kita. Dan setelah itu kita bikin rapat akbar. Sehingga inilah yang disebut dengan KIB substansi. KIB inti ya di sini, bukan di tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah akbar la haula wala quwwata illa billahil. Yang saya hormati Pak Sofyan Miller, penggagas KIB, Pak Andi Sinulinga, penggagas KIB. Saya ini dan bertiga ini hanya masalahkan saja. Ini berdua ini. Yang saya hormati Sekjen dari FKM, Pak Hasan Husaini, mohon berdiri. Wakil Ketua
Umum FKM Pak Profesor Dr. Anwar Sanusi, Bendara Umum dari FKM Ibu Iren Husni Halil, dan Profesor Mudia yang saya hormati. Sahabat saya Haryadi Ahmad, ini tadi dibilang sama saya nggak kenal Anies. Saya begitu Anies terpilih jadi presiden, dia paling depan itu. Ini pengalaman dulu sama Gus Dur. Saya dukung Gus Dur, kok dia depan terus, saya depan terus. Paling nggak dukung Gus Dur gitu kan. Begitu juga Bang Yoris dan Pak Yamin yang saya hormati, dan para teman-teman dari Golkar dan Amanat Anies yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita ada di sini dalam rangka untuk mengukuhkan koalisi KIB kuning hijau biru. Ini jelas, ini bukan koalisi potong pegang sama tadi koalisi sorong kiri sorong kanan. Kita jelas ke Anies, bukan kaleng-kaleng. Yang berikutnya, KIB ini maupun berisikan Go Anies, Amanat Anies maupun FKM, sesungguhnya ini bukan kemauan kita, tapi karena ini tuntutan, karena begitu kerasnya pemerintah menghalangi lahirnya bayi pemimpin nasional, yaitu Anies Baswedan. Ini nggak dikehendaki, nggak diharapkan ini Anies hadir atau lahir, sehingga masyarakat melakukan perlawanan. Inilah gagasan KIB lahir pada hari ini. Salah satu untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman yang menghalangi lahirnya seorang pemimpin yang berkualitas, yaitu Anies Rashid Baswedan. Yang berikutnya, saya sudah tahu setahun lalu ini bahwa ada gagasan bahwa hanya partai-partai pemerintah yang mencalonkan capres. Di luar partai-partai pemerintah dan bukan anggota partai politik tidak boleh dicalonkan jadi capres. Ini setahun lalu saya dibisikin oleh sekjen salah satu partai besar. Tapi alhamdulillah, saya kemarin juga sempat bilang sebuah Masjid Ahmad Ali, itu benar gagasan itu. Nasdem juga setuju, iya kan kemarin kan? Benar itu gagasan itu. Ini artinya adalah demokrasi yang diskriminatif. Ini bahaya. Nah, kenapa Anies? Menurut pandangan saya, legasi daripada Jokowi ini adalah tidak hanya membangun infrastruktur, tidak hanya memindahkan ibu kota. Itu kan disebut namanya government administratif, Jokowi administrasi pemerintah. Tapi ada yang bersifat legasi perintah undang dasar, yaitu melaksanakan pemilu tepat waktu. Tidak boleh ditunda. Itu perintah undang dasar, dan ini merupakan legasi Jokowi yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi kalau ada isu penundaan pemilu 3 periode, itu adalah melawan legasi apa yang dibentangkan oleh Undang-Undang Dasar 45, yaitu Jokowi harus bertanggung jawab melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 tanpa ada hambatan apapun juga. Ini yang harus diperhatikan. Makanya KIB ini lahir karena itu. Oleh karena itu, kenapa Anies? Anies ini difitnah, dizolimi, direndahkan, tidak diinginkan. Tapi semakin digosok, orang ini semakin nampak berliannya. Ini berlian. Biarpun tak di lumpur, gosok-gosok tak berlian. Nah, kenapa dia berlian? Oleh karena itu, Anies Rashid Baswedan ini harus menjadi jembatan emas. Jembatan emas untuk perubahan. Jembatan emas untuk menegakkan keadilan sosial. Jembatan emas untuk mengintegrasikan sila-sila Pancasila. Hanya Anies lah, menurut pandangan saya, yang bisa mengintegratorkan sila-sila Pancasila dengan masyarakat. Jadi saya kira adalah, kalau ada yang menghalangi Anies untuk tidak dikehendaki, bagaimana dengan KIB? Hari ini ada 40 juta pemilih Golkar, P3 dan PAN bergabung dari satu hari ini. Ini juga harus
diperhatikan oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat. Jadi tidak bisa juga PKS, Demokrat, dan Nasdem jalan sendiri. Harus juga melibatkan KIB. Karena ini kita jawabnya masa bukan kale-kale. Kita ini bukan nggak ada isinya, kita ini ada isi. KIB ini isinya daging semua, daging paha semua, bukan tua. Itu betul, tapi daging, ya kan? Daging empal. Jadi oleh karena itu menurut saya hanya Anies lah, hanya Anies yang bisa kita harapkan dia bisa membangun masyarakat adil dan makmur, merubah stigma dari masyarakat Wong Cili menjadi masyarakat Wong Adil. Apa itu Wong Adil? Adil, beragama dan makmur. Percuma adil kalau tidak beragama, percuma makmur tidak beragama. Inilah Pancasila disebut namanya integrator. Jadi oleh karena itu Anies kita harus sebut sebagai pemimpin sang integrator Pancasila dengan masyarakat. Amin. Saya kira itu dari saya. Ya, ada tadi Pak Rocky Gerung, terima kasih sudah di sini. Ada teman-teman yang Pak Saud, Mas Surya Chandra. Jadi hari ini fenomenalnya Rocky Gerung adalah sama dengan fenomenalnya Anies Kasibel. Saya kira demikian, kita tetap bekerja untuk Anies. Hidup Anies! 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 Go Golkar! Anas! Empire! Bangun! Terima kasih Pak Sofian Mile, Pak Anies sendiri yang telah menggagas acara ini, KIB ini. Hari ini juga tadi mau ikut, Yoris juga tadi mau gabung di KIB ini. Ya. Jadi hari ini mantan ketua DPR, ketua DPW Golkar Lampung tahun 2002 apa ini? 2002 kan? Ini sama saya. Dan saya kira sini ada sahabat-sahabat, ada Hasbun Arif. Ya, saya kira ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana Anies harus jadi Presiden Indonesia untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya, resmi sudah peradaan launching kuning, hijau, biru KIB Sekber bersama. Bersama terlebih dahulu, boleh? 3. Oke, sekali lagi. Nah, ini kalau sudah begini ini jadi menarik. Jadi ini bukan ancaman kosong ya, kan kita ingat beberapa waktu yang lalu bahwa terutama untuk PAN dan P3 itu kan disebutkan kalau mereka ngotot untuk tetap mendukung Ganjar Pranowo gitu seperti keinginan Presiden Jokowi, maka ini diperkirakan partai P3 maupun Partai Amanat Nasionalnya kan jadi gerbong kosong karena di level grassroots mereka, di level konstituen atau pemilihnya itu mereka akan memilih Anies Baswedan pada Pilpres. Sementara Golkar ini juga banyak sempalan bukan irisan yang akan mendukung Anies Baswedan dalam pemilu yang akan datang. Jadi ini sangat menarik meskipun dalam situasi sekarang ini seperti dikatakan oleh Demokrat belum final ini ya dukungan Anies ini karena baru setengah jalan dan nanti finalnya tentu saja tanggal 19 Oktober 2024. Tetapi pertarungan sudah semakin menarik dan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Anies ini tidak hanya terdiri dari 3 partai yang mendukung sekarang yang menyatakan dukungan terhadap Anies yakni Nasdem, Demokrat dan juga PKS, tetapi kelompok-kelompok atau pendukung-pendukung atau konstituen dari 3 partai yang tergabung dalam KIB yakni Golkar, kemudian P3 dan PAN itu juga banyak yang akan menyalurkan suaranya atau akan bahkan bukan menyalurkan suaranya seperti Sekber kuning hijau biru ini akan membentuk tim pemenangan untuk Anies Baswedan. Saya Hasbun Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.